YouTube, apa kabar? Gue mau lihat senyumnya dong. Yo, senyum-senyum. Karena dengan senyum kita akan jadi awet muda dan lebih bahagia. Gue berdoa teman-teman tetap dalam keadaan sehat, sukacita dan semangat. Welcome to my channel Afaya 0627 bersama EVA Eva. 여기 여자 화장실인데? 죄송해요. 도망친 거 아니에요. 다리에 정신 차리고 바로 준비할게요. 문제 없어요. 잘할 수 있어. 괜찮아요. 걱정 안 하셔도 돼요. 알다시피 저 되게 용감하잖아요. 맛으로 납득시킬 거예요. 할 수 있어요. 도망쳐도 돼. 누구보다 더 세. 오늘 아침에 시집을 하나 읽었어. 언니가 떠오르더라. 지금 이 상황에 언니한테 이 시를 들려주는 나는 단밤 요리사 마현이. 저는 트랜스젠더입니다. 그리고 저는 오늘 우승하겠습니다. Nah, di video sebelumnya kita bahas tentang Itaewon Class Part 1 yang membahas tentang Park Seo Joon dan Kim Da-mi dan pelajaran apa yang kita dapat dari cerita mereka. Nah, kali ini kita akan bahas dari teman-temannya. Yuk kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah Lee Jo Young. Lee Jo Young berperan sebagai Ma Hyun Yi. Dia di sini berperan sebagai transgender. Yang menarik di sini adalah gue bukan bahas transgendernya, gue setuju dengan transgender atau enggak. Tapi yang mau gue bahas adalah Ma Hyun Yi memilih untuk berdamai dengan dirinya. Dia nggak membuktikan dirinya kepada orang lain. Dia nggak hidup dari perkataan orang lain. Ketika dia harus mengikuti salah satu ajang di televisi, dia identitasnya dia terekspos ke media dan banyak orang yang mengetahui bahwa dia adalah transgender. Tetapi dia selektif memilih untuk siapa yang berhak mengkritik dan memberi saran buat dia. Ketika dia dapat kenyataan bahwa jati dirinya terekspos ke media, dia sempat jatuh, dia sempat ingin melarikan diri. Tetapi ketika dia tahu orang-orang terdekatnya support dia, orang-orang terdekatnya sayang sama dia, orang-orang terdekatnya berani maju buat dia, akhirnya dia berani berdiri dengan menerima siapa dirinya. Di balik dia transgender atau bukan, gue setuju dengan transgender atau enggak. Tetapi pelajaran yang menarik adalah dia berdamai dengan dirinya dan dia nggak fokus dengan perkataan orang lain. Dia hanya fokus ke orang-orang terdekatnya. Nah, sahabat YouTube, berapa banyak dari kita yang terlalu fokus dengan perkataan orang lain? Gua beberapa tahun ini memutuskan untuk membuat lingkaran pertama dalam hidup. Yang berhak kasih saran, yang berhak kasih kritik itu siapa dalam hidup gue? Gue kasih pilihan itu adalah keluarga, mentor, sahabat, dan pasangan gue. Itu adalah orang-orang yang berhak mengkritik gue, yang berhak kasih saran buat gue. Karena kalau enggak, kita akan ke-distract dengan perkataan-perkataan orang lain yang belum tentu tahu siapa kita, yang belum tentu mengenal siapa kita. So, selektif untuk mendengar perkataan orang lain. Karena kalau enggak, kita bisa stres, sahabat YouTube. Yang kedua, Ma Hyun Yi itu mau belajar. Kita tahu ya bahwa kalau ketika kita nonton drama ini, ada di episode dimana Jo Si Yeo, Kim Da-mi ingin sekali pecat dia karena kegagalan yang dia lakukan, masakannya nggak enak, ada rambut dan lain sebagainya. Tetapi dia mau belajar, dia mau memperbaiki kesalahannya, sehingga ketika di bawah pengawasan Jo Si Yeo, dia memperbaiki kualitas masakannya
dari yang gak enak, dari yang Joseon selalu kritik dan kritik dan kritik, sampai akhirnya Joseon belepotan kan, Joseon bilang masakannya enak. Yang kedua, kita belajar dari Kim Dong Hee yang berperan sebagai Jang Gensu. Maaf ya kalau salah sebut-sebut. Nah, Jang Gensu berperan sebagai putra kedua dari pemilik perusahaan makanan Jangga. Tetapi dia anak dari pernikahan yang gak sah, sehingga hal itu membuat dia berusaha untuk menyangkal siapa dirinya. Dia kabur dari rumah, gak tinggal bersama dengan keluarga. Dia berusaha membuktikan dirinya bahwa dia bisa hidup tanpa bantuan keluarga. Ini membuktikan bahwa dia menyimpan sakit hati di dalam hatinya. Ada kepahitan yang tersembunyi di dalam hatinya. Hal ini membuat di hampir penghujung episode, dia menyakiti orang-orang terdekatnya. Dia menyakiti Park Se-roy, dia menyakiti Mahyuni, dia menyakiti Joseon, dan ada beberapa kecurangan-kecurangan yang dia lakukan. Nah, pelajaran yang kita dapat dari Jang Gensu adalah Jang Gunsu atau siapalah itu, sakit hati hanya akan menyakiti orang lain. So, jangan pendam sakit hati di dalam diri kita, karena sakit hati hanya akan merugikan diri sendiri dan kita cenderung menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah Wonara yang berperan sebagai Oh Soo-hwa, yaitu cinta pertamanya Park Se-roy. Ini juga sama, pengalaman pahit yang dia alami, dia besar di panti asuhan, membuat dia jadi pribadi yang gak mau dikasihani, pengen terlihat tegar dan pengen terlihat kuat. Tetapi pada kenyataannya dia bukan pribadi yang kuat ataupun tegar. Sahabat YouTube, gak ada salahnya untuk mengakui kalau kita lemah di depan orang lain. Tapi pilihlah orang-orang yang tepat kepada siapa kita mengakui kelemahan kita. Karena kalau kita selalu berusaha untuk tegar, selalu berusaha untuk kuat, menyangkal diri, selalu berusaha untuk terlihat senang, terlihat bahagia, itu hanya akan menipu diri sendiri dan membuat kita merasa kesepian, merasa sendiri, dan merasa nggak punya orang lain yang peduli dengan kita. Gak ada salahnya dengan sedih, gak ada salahnya dengan mengakui kelemahan, gak ada salahnya dengan kita itu stres atau khawatir, gak ada salahnya. Tapi jangan tipu diri sendiri, hanya terlihat kuat atau tegar di depan orang lain supaya orang lain gak mengasihani kita. Please, karena dulu gue adalah tipe orang yang seperti ini, tapi gue belajar untuk akhirnya gak apa-apa terlihat lemah, gak apa-apa kelemahan gue diketahui orang lain. Yang penting gue bukan jadi orang yang gampang menyerah, tetapi gue tetap berjuang walaupun gue tahu ada tantangan yang harus gue hadapi. Itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you next time.